Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novi dari Universitas Muhammadiyah Berau, jurusan Akuntansi 3A Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bukti audit. 1. Tujuan audit. Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, kelengkapan. Kedua, ketepatan. Tiga, eksistensi. Keempat, penilaian. Kelima, klasifikasi. Keenam, pisah batas. Dan ketujuh, pengungkapan. Dua, asersi manajemen dan tujuan audit. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam laporan keuangan yang bersifat implisit dan eksplisit, di mana pernyataan tersebut dapat diklasifikasikan dalam penggolongan besar, yaitu existence atau keberadaan, occurrence atau kejadian, right and obligation atau hak dan kewajiban, valuation atau penilaian atau alokasi, dan presentation atau penyajian. Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Hubungan asersi manajemen dengan tujuan umum audit dapat kita lihat pada tabel berikut. Tiga, standar pekerjaan lapangan ketiga. Bukti audit merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit, dan hal itu dinyatakan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga. Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, tanya jawab, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Bukti audit didasarkan atas standar pekerjaan lapangan ketiga. 4. Cukup tidaknya bukti. Cukup atau tidaknya bukti audit berkaitan dengan kuantitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Pertimbangan profesional auditor memegang peranan yang penting. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit, yaitu materialitas dan resiko, faktor ekonomi, ukuran dan karakteristik populasi. 5. Kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit berhubungan dengan kualitas atau keandalan data akuntansi dan informasi penguat. Pengendalian intern yang kuat menyebabkan keandalan catatan akuntansi dan bukti-bukti lainnya yang dibuat dalam organisasi klien. Kompetensi informasi penguat diperoleh oleh beberapa faktor. 1. Relevansi, yaitu bukti audit harus berkaitan dengan tujuan audit.
2. Sumber, yaitu bukti audit yang berasal dari sumber di luar organisasi klien, pada umumnya merupakan bukti yang tingkat kompetensinya dianggap tinggi. 3. Ketepatan waktu, yaitu berkaitan dengan tanggal berlakunya bukti yang diperoleh oleh auditor. 4. Objektivitas, yaitu bukti objektif umumnya lebih andal dibandingkan dengan bukti yang bersifat subjektif. 6. Bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Pertimbangan profesional merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman penerapan mutu dan jumlah bukti yang diperlukan dalam audit. 2. Integritas manajemen. Auditor akan meminta bukti kompeten jika terdapat keraguan terhadap integritas manajemen. 3. Kepemilikan publik versus terbatas. Auditor memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik dibandingkan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh kalangan terbatas. 4. Kondisi keuangan. Auditor harus mempertahankan pendapatnya atas laporan keuangan auditan dan mutu pekerjaan audit yang telah dilaksanakan sekalipun jika perusahaan yang telah diaudit mengalami kesulitan keuangan ataupun kebangkrutan. 7. Tipe bukti audit. Tipe bukti audit dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu data akuntansi dan tipe informasi. 1. Tipe data akuntansi terdiri dari pengendalian intern sebagai bukti dan catatan akuntansi sebagai bukti. 2. Tipe informasi penguat terdiri dari bukti fisik, bukti dokumenter, perhitungan sebagai bukti, bukti lisan, perbandingan, dan bukti dari spesialis. 8. Prosedur audit. Prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi inspeksi, pengamatan, konfirmasi, permintaan keterangan, penelusuran, pemeriksaan dokumen pendukung, perhitungan, scanning, pelaksanaan ulang, dan teknik audit berbantuan komputer. Kapan audit biasanya dilakukan? Audit dapat dilakukan kapan saja selama setahun, namun ada baiknya dilakukan pada saat awal tahun. Dengan melakukannya pada awal tahun, perusahaan dapat mengetahui hasil kinerja perusahaannya. Waktu yang tepat untuk melakukan audit adalah pada bulan Januari sampai Maret. Ini juga akan mempermudah perusahaan dalam menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk audit. Sedangkan untuk beberapa kali audit harus dilakukan, ini bergantung pada perusahaan masing-masing. Jika kondisi perusahaan dirasa tidak baik, maka dapat dilakukan proses audit secara berkala seperti setiap tahun. Namun, sebelum melakukan audit eksternal, ada baiknya melakukan audit internal dulu. Audit internal sebaiknya dilakukan paling tidak 6 bulan sekali untuk melakukan evaluasi perusahaan. Semakin sering dilakukannya audit internal, perusahaan akan terbiasa ketika ada audit eksternal. Namun, kembali lagi, tidak ada standar tertentu kapan audit harus dilakukan. Sedangkan untuk audit eksternal, perusahaan biasanya dilakukan setahun sekali. Namun, periode ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
bisa menjadi 2 tahun sekali. Untuk memastikan hasil audit yang didapatkan akurat, pastikan untuk memilih auditor eksternal yang terpercaya. Sembilan, situasi audit yang mengandung resiko. Dalam situasi tertentu, resiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam akun dan di dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh sebab itu, auditor harus waspada jika menghadapi situasi yang mengandung resiko besar seperti pengendalian intern yang lemah, kondisi keuangan yang tidak sehat, manajemen yang tidak dapat dipercaya, penggantian auditor, perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba, usaha yang bersifat spekulatif, dan transaksi perusahaan yang kompleks. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Cukup atau tidaknya bukti audit berkaitan dengan kuantitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Pertimbangan profesional auditor memegang peranan yang penting. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit. Auditor memerlukan bukti audit sebelum melakukan proses audit untuk menghasilkan pelaporan audit yang kompeten. Bukti audit kompeten harus didapatkan lewat inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Tipe bukti audit dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu tipe data akuntansi dan tipe informasi penguat. Tujuan diadakannya prosedur audit adalah agar audit dapat dilakukan dengan benar tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun. Selain itu, dengan adanya prosedur, maka hasil yang didapatkan juga lebih akurat dan dapat dipercaya. Jadi, sebuah proses audit tidak hanya melakukan penilaian saja terhadap sebuah perusahaan. Namun, ada prosedur audit yang harus dijalankan oleh para auditor. Auditor tidak bisa menilai sebuah perusahaan dengan semena-mena. Dan hal ini juga dapat dicek oleh perusahaan ketika hasil audit telah keluar. Jika ada yang tidak sesuai, maka pihak perusahaan juga dapat melakukan protes. Dalam proses audit keuangan, hal yang dibutuhkan auditor adalah proses pembukuan yang sesuai standar dan bukti menyeluruh untuk setiap transaksi yang tercatat. Sekian pembahasan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.